Hai semuanya. Nah, kali ini yang akan saya bahas yaitu jenis-jenis surveillance kesehatan matra. Pada saat ini yang menjadi topik di sini adalah surveillance bencana. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam atau manusia yang mengakibatkan timbulnya korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana dan prasarana umum, gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat, serta gangguan terhadap pembangunan nasional. Bencana terbagi menjadi dua, yang dimana ada natural disaster dan man-made disaster. Untuk natural disaster adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam. Misalkan di sini adalah gempa bumi, gempa vulkanik, gelombang tsunami, gunung meletus, dan lain sebagainya. Untuk man-made disaster adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, seperti banjir, kebakaran hutan, kerusuhan sosial, pencemaran lingkungan, dan lain sebagainya. Surveillance bencana adalah kegiatan mengumpulkan data pada situasi bencana, yaitu data yang dikumpulkan berupa jumlah korban meninggal, luka sakit, jenis luka, pengobatan yang dilakukan, kebutuhan yang belum dipenuhi, jumlah korban baik anak-anak, dewasa, lansia. Tujuan surveillance adalah untuk mendukung fungsi pelayanan bagi korban bencana, serta di sini untuk menekan dampak negatif yang lebih besar. Surveillance sangat penting untuk memonitoring dan mengevaluasi dari sebuah proses, sehingga dapat digunakan untuk menyusun kegiatan ataupun kebijakan dan rencana program. Di sini ada pun masalah kesehatan pada bencana serta upaya yang harus dilakukan. Untuk yang pertama yaitu pada kesakitan dan kematian. Upaya yang dilakukan yaitu penyelamatan, mobilisasi research, evakuasi ke rumah sakit, puskesmas, dan pos kesehatan. Di sini gunanya yaitu untuk mencegah kematian dan melakukan perawatan luka. Untuk selanjutnya yaitu permasalahan pada pengungsian, penyakit menular, kesehatan lingkungan, serta masalah pangan. Upaya yang dilakukan yaitu mencegah kejadian luar biasa, penyediaan sanitasi darurat, pemberantasan vektor, imunisasi, pengendalian penyakit potensi kejadian luar biasa, serta surveillance epidemiologi. Adapun kesehatan mental yang dialami oleh para pengungsi, yang dimana upaya yang dilakukan yaitu pemulihan kondisi psikologis pasca bencana. Mengapa di sini surveillance epidemiologi perlu dilakukan? Yaitu karena bencana berdampak pada infrastruktur kesehatan, fungsi pelayanan kesehatan akibat bencana, fungsi pelayanan kesehatan, akses pelayanan kesehatan, kelompok penduduk rawan, lingkungan fisik dan biologis. Hal yang perlu segera ditindaklanjuti adalah memulihkan pelayanan program kesehatan dasar termasuk KIA dan gizi, pelayanan program pengendalian penyakit dan penyihatan lingkungan. Di sini ada pun tahapan alamiah situasi darurat dan peranan dari surveillance. Untuk tahapan yang pertama yaitu dalam situasi normal, kegiatan yang dilakukan yaitu surveillance rutin untuk sistem kewaspadaan dini. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu terjadi ancaman kedaruratan. Hal yang dilakukan yaitu respon cepat dan surveillance secara intensif. Kemudian tahap selanjutnya yaitu terjadi kedaruratan. Hal yang dilakukan yaitu penyelidikan, penanggulangan, dan surveillance secara intensif. Pada tahap ancaman kedaruratan dan sampai dengan kedaruratan terjadi, di sini hal yang dilakukan yang terpenting yaitu menentukan arah respon ataupun penanggulangannya. Kemudian
menilai keberhasilan respon ataupun penanggulangannya. Kemudian selanjutnya yaitu menilai situasi dan kecenderungan situasi darurat. Untuk tahapan alamiah yang terakhir di sini akan kembali normal. Kegiatan yang dilakukan yaitu surveillance rutin untuk sistem kewaspadaan dini. Adapun di sini dari kegiatan surveillance bencana, di mana yang dilakukan saat prabencana. Ya. Di sini yang kita kenal dengan nama sistem kewaspadaan dini, yaitu tatanan pengamatan yang mendukung sikap tanggap terhadap adanya suatu perubahan dalam masyarakat atau terjadinya suatu penyimpangan yang berkaitan dengan kecenderungan terjadinya kesakitan, kematian, atau pencemaran makanan, lingkungan, serta dapat dilakukan tindakan cepat dan tepat untuk mengurangi jatuh korban. Dalam sistem kewaspadaan dini, hal-hal yang dilakukan yaitu melakukan kajian wilayah dan waktu potensial bencana, yaitu pada wilayah gempa, wilayah gunung berapi, wilayah rawan banjir, wilayah rawan asap dari dampak kebakaran hutan. Untuk kajian yang berikutnya yaitu kajian data penyakit potensial kejadian luar biasa. Hal ini melihat kecenderungan penyakit potensial KLB dan mengkaji jumlah penduduk yang terpapar. Untuk selanjutnya yaitu kesiapsiagaan menghadapi bencana. Hal yang perlu dilakukan yaitu mempersiapkan organisasi ataupun tenaga, mempersiapkan logistik serta dana, maupun lain sebagainya. Kemudian hal yang terakhir dilakukan yaitu penyebarluasan informasi. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tujuan dari sistem kewaspadaan dini adalah melakukan deteksi dini, tindakan cepat dan efektif, serta melakukan upaya pencegahan kejadian luar biasa. Respon KLB pada pengungsi yaitu kegiatan analisis yang sistematis dan terus-menerus terhadap penyakit dan suatu masalah kesehatan serta kondisi yang mempengaruhi risiko terjadinya peningkatan dan penularan penyakit serta masalah peningkatan dan penularan penyakit pada pengungsi agar dapat dilakukan tindakan penanggulangan secara efektif dan efisien melalui proses pengumpulan data, pengolahan dan penyebaran informasi epidemiologi kepada penyelenggara program kesehatan. Nah, perlu kita ketahui untuk gambar yang pertama. Di sini adalah kurva epidemiologi, ya, curve epidemik, yang dimana di sini pada kasus kejadian luar biasa tanpa adanya sistem kewaspadaan dini KLB. Kita lihat gambar pada kasus pertama, pada titik kasus pertama. Angka tersebut terus meningkat dengan adanya deteksi lambat sehingga angka semakin memuncak tinggi dan melebar. Karena tindakan pencegahan yang lama, sehingga angka penurunan dari kasusnya pun juga lama. Nah, kasus yang tertangani akan sedikit. Coba kita lihat pada gambar yang kedua akan berbeda. Karena kasus di sini adalah kasus KLB dengan sistem kewaspadaan dini kejadian luar biasa. Sehingga kita lihat titik awal deteksi dini kasus pertama. Kasusnya akan meningkat tetapi tidak setajam pada kasus yang pertama. Akan cepat turun dan tidak melebar. Karena adanya suatu tindakan cepat. Nah, kasus potensial yang dapat dicegah ini semakin banyak. Hal inilah kenapa pentingnya sistem kewaspadaan dini, sehingga perlu dilakukan tindakan yang efektif dan tindakan yang cepat. Sehingga kasus-kasus tidak menjadi lebih banyak dan melebar.
Kemudian kegiatan surveillance bencana yang dimana pada saat bencana. Kegiatan yang dilakukan yaitu Rapid Health Assessment atau penilaian cepat kondisi kesehatan. Hal ini yaitu melihat dampak-dampak apa saja yang ditimbulkan dari bencana, seperti berapa jumlah korban, barang-barang apa saja yang dibutuhkan, peralatan apa yang harus disediakan, berapa banyak pengungsi lansia, anak-anak, seberapa parah tingkat kerusakan, kemudian kerusakan pada kondisi sanitasi dan lingkungan, dan lain sebagainya. Kajian yang dilakukan yaitu memberikan rekomendasi untuk pelaksanaan bantuan penanggulangan sesuai dengan prioritas. Adapun metode pengumpulan data yaitu melakukan observasi di lapangan, melakukan wawancara, kemudian pengumpulan data sekunder. Untuk selanjutnya yaitu surveillance secara intensif untuk memperkuat surveillance bencana, yaitu melakukan laporan kasus kematian, kemudian sistem kewaspadaan dini terhadap kejadian luar biasa. Nah, adapun kegiatan yang dilakukan yaitu mulai analisis data pelayanan pengobatan, analisis data faktor resiko, laporan berkala situasi darurat, laporan berkala upaya penanggulangan, laporan masyarakat, kemudian hasil wawancara. Kemudian di sini dilakukan kajian secara terus-menerus. Kemudian informasi terus-menerus pada tim penanggulangan. Di sini adapun alur informasi surveillance bencana. Di mana di sini ya untuk garis panah putus-putus itu adalah pola untuk koordinasi, kemudian untuk garis tegas di sini arah panah yaitu adalah tujuan laporan. Pos kesehatan melaporkan ke puskesmas keterkaitan dengan data surveillance atau dari data hasil pengamatan. Puskesmas tetap akan berkoordinasi terhadap pos kesehatan. Data yang dikumpulkan tersebut dan dilaporkan, di sini juga akan diteruskan oleh puskesmas ke Satgas Dinas Kesehatan maupun Kabupaten. Dinas Kesehatan maupun Kabupaten juga tetap melakukan koordinasi ke puskesmas. Data dari rumah sakit pun akan dilaporkan ke Satgas Dinas Kesehatan ataupun Kabupaten. Satgas Dinas Kesehatan maupun kota maupun kabupaten juga tetap melakukan koordinasi terhadap rumah sakit. Dari data tersebut akan diteruskan dan dilaporkan ke Satgas Dinas Kesehatan Provinsi. Dinas Kesehatan Provinsi juga akan tetap berkoordinasi terhadap Dinas Kesehatan Kota maupun Kabupaten. Kemudian dari Dinas Kesehatan Provinsi, data akan dilaporkan ke Setjen. Di sini adalah Pusat Pelayanan Kesehatan dan Pusat Data Surveillance Epidemiologi. Oke. Sekian penyampaian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sejahtera untuk kita semua. Bravo, Strada.